datang di podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gisela dan rekan saya, Selin. Kamila, yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Benar banget tuh Kak, tapi sebelum itu, ini tuh podcast apaan sih Kak? Ini adalah podcast di mana kita mengeksplorasi dunia keperawatan dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita akan membahas pandangan dari profesional keperawatan, tantangan dan kesuksesan yang mereka alami, serta memberikan tips dan trik untuk mahasiswa keperawatan. Wah, ini tuh sangat menarik ya Kak. Nah, di sini kita udah kedatangan siapa nih Kak Gisel untuk bisa membagikan cerita inspiratifnya bagi kita semua. Nah teman-teman, perkenalkan beliau adalah Ibu Marta Oktaria Eskep Mkep. Ibu bisa lambaikan tangan ke kamera. Halo semua. Nah, Ibu Marta ini aktif dalam mengajar sebagai dosen di FON ya teman-teman. Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi. Pertama-tama nih Bu, mari kita dengarkan dulu pandangan dari Ibu Marta sendiri sebagai seorang profesional keperawatan yang telah berpengalaman di lapangan. Sebenarnya bagaimana sih cara Ibu melihat kayak apa ya pandangan Ibu terhadap profesional keperawatan ini? Ya, jadi menurut saya saya memandang bahwa profesi keperawatan itu merupakan profesi yang membutuhkan keahlian khusus ya, tentunya melalui pendidikan formal dan juga kami punya kode etik keperawatan ya, gitu ya. Dan juga profesi keperawatan ini juga merupakan tenaga kesehatan ya, di mana tenaga kesehatan ini yang akan nanti memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, tentunya mulai dari biologis, psikologis, sosiologis, spiritual ya. Jadi secara holistik gitu ya. Nah, kemudian juga pandangan berikutnya menurut saya pribadi bahwa profesi keperawatan ini adalah profesi yang mulia ya, di mana kita sebagai seorang perawat itu merawat pasien ketika pasien tersebut juga atau seorang manusia yang belum dilahirkan sampai proses kelahiran sampai beranjak dewasa atau manusia seutuhnya gitu ya, sampai nanti kita juga akan merawat pasien bagaimana menjelang ajal atau proses kematian. Jadi begitu mulia sekali pekerjaan perawat ini, karena kita juga merawat pasien itu dari pasien yang sehat sampai pasien juga yang ada yang sakit gitu ya. Nah, kalau melihat dari sudut pandang Kristiani ya, secara Kristen, bahwa kita meneladani Tuhan Yesus ya, di mana Tuhan Yesus itu memberikan hati dan kepedulian bagi umatnya ya, umat manusia tentunya. Nah, kita sebagai manusia meresponi panggilan tersebut ya, di mana kita meneladani Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan teladan yang baik untuk kita dalam merawat pasien itu memiliki hati dan kepedulian ya, atau kasih ya, untuk kita bisa merawat pasien-pasien kita dengan berbelas kasih. Itu menurut kacamata dari sudut pandang Kristiani ya. Itu sih. Wah, sangat menarik ya teman-teman semua. Sekarang bisa nggak Ibu Marta berbagi pengalaman pribadi tentang tantangan yang pernah Ibu hadapi dan bagaimana Ibu mengatasinya? Ya, jadi sebenarnya banyak ya tantangan ketika kita sudah menjadi seorang perawat ya. Saya punya pengalaman di klinik itu sudah hampir 6 tahun ya, untuk saya waktu itu jadi seorang perawat klinik ya, di satu rumah sakit ya. Jadi tantangan yang paling sering terjadi adalah kerja perawat itu shiftnya panjang ya, bisa sampai 12 jam atau kita sering sebutnya itu pagi sore ya. Yes. Itu yang pertama. Tantangan kedua itu tantangan kedua itu adalah kita sebagai seorang perawat itu sering menggunakan tenaga fisik ya. Nah ya betul kan, seperti kayak mengangkat pasien, melakukan positioning, transferring. Nah itu kan bisa berdampak pada kesehatan fisik kita ya, seperti kita sakit pinggang, bahu atau kaki kita karena kita sering berjalan, berdiri lama, jadi juga itu sering nyeri pada kaki gitu ya. Juga tantangan berikutnya yang ketiga, pernah ada kejadian resiko untuk perilaku kekerasan ya. Sebenarnya bukan ke saya sih ya pada saat itu ya, tapi melihat seorang teman gitu ya, perawat juga
mungkin ada komunikasi yang tidak clear sehingga respon dari keluarga pasien atau pasien ya itu menimbulkan emosi, luapan emosi yang tidak tertahankan sehingga dia melakukan kekerasan fisik gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi gitu ya. Kemudian juga tantangan lain adalah resiko keselamatan dalam bekerja ya kita, yaitu misalnya resiko terjadinya penularan penyakit, apalagi kan kalau kita bekerja di rumah sakit itu terkadang kita nggak tahu bahwa pasien yang kita rawat itu sebelumnya punya riwayat sakit apa yang mungkin bisa berisiko menularkan ke kita tenaga kesehatan gitu ya. Juga kita juga bisa permasalahan berikutnya sering terjadi dengan perkembangan teknologi ya. Saat ini kan teknologi kita udah mulai berkembang pesat dan canggih ya. Jadi sedangkan perawat ini kan sebelum-sebelumnya belum bisa menggunakan teknologi yang ada gitu ya. Kita masih semuanya manual ya, menulis laporan pasien manual ya. Kemudian bagaimana menggunakan sistem teknologi itu belum begitu mahir gitu ya. Sehingga itu juga menjadi tantangan kita saat ini sebagai perawat, bagaimana menggunakan teknologi yang cukup berkembang pesat saat ini ya. Selanjutnya tantangan berikutnya itu juga adalah bahasa ya, dimana sekarang sudah menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa internasional ya. Jadi kita sebagai seorang perawat juga harus bisa berusaha untuk bagaimana nanti ke depannya berpikir untuk kita bisa belajar bahasa yang bukan bahasa asli kita sendiri gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan tantangan yang ada saat ini gitu. Nah, itu salah satu beberapa tantangan. Nah, tapi gimana tipsnya nih ya? Gitu ya. Tipsnya gimana gitu ya menghadapi tantangan tadi ya. Nah, karena tadi yang kerja shiftnya 12 jam ya, gimana cara menyikapinya? Ya, kita diskusikan juga ya, ketika perawat itu menjadi kelelahan, resikonya adalah ke pasien gitu ya. Bisa berdampak kelelahan fisik, juga bisa berdampak, bisa terjadi kesalahan dalam pemberian asuhan keperawatan karena kita tadi kelelahan ya, bukan hanya kelelahan fisik tapi juga kelelahan secara emosional dan sebagainya gitu ya. Gimana cara menyikapinya? Yaitu tadi kita harus bisa komunikasikan ke tim yang ada di membuat jadwal ya, bagaimana kita ketika sudah 12 shift dalam 1 minggu itu, apakah kita juga kita infokan bahwa kita butuh juga untuk istirahat atau kita kondisinya sedang tidak baik gitu ya secara fisik ya. Itu kita bisa komunikasikan juga. Mungkin pada saat kita kerja shift 12 jam itu kita bisa saling kerjasama sih dengan rekan bekerja kita ya. Jadi walaupun kerja 12 jam tapi tidak akan merasa ringan ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu kita bersama-sama ya gitu loh. Maksudnya kita bisa saling tolong menolong gitu loh. Itu sih tipsnya ya untuk kerja yang 12 shift gitu ya gitu. Kalau memang mengharuskan kita bekerja dalam 12 jam gitu ya. Nah, kalau tadi masalah keselamatan bekerja ya balik lagi ya, kita harus tahu SOP-nya juga gitu ya. Kalau memang kita lihat ini beresiko dari hasil pengkajian kita ya, kita jeli dalam melakukan pengkajian ya, kita harus menggunakan alat pelindung diri gitu ya. Misalnya kita nggak tahu nih pasiennya ada keluhan penyakit menular lewat udara nggak ya, kita sudah antisipasi menggunakan alat pelindung diri gitu ya. Apalagi dia ada misalnya saat itu lagi bergejala misalnya, walaupun belum dibilang itu penyakitnya menular gitu kan. Nah, kita sudah melakukan antisipasi. Kalau kita mau mengambil darah misalnya ya, sudah wajib kita menggunakan sarung tangan. Iya. Itu jangan, SOP itu jangan dilanggar gitu ya. Kemudian yang terkait dengan teknologi gitu ya, ya pasti kita harus mau nggak mau harus ikut training dan kita mau nggak mau harus belajar, karena sebenarnya teknologi yang digunakan itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk memudahkan kita dalam bekerja sebenarnya gitu. Dan harapannya adalah kita bisa memiliki banyak waktu untuk kita melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, benar nggak? Iya. Kan? Jadi memang harus belajar mau nggak mau ya gitu. Kemudian untuk bahasa ya mau nggak mau kita harus belajar bahasa ya, harus berusaha gitu ya, paling tidak mengikuti
program yang ada, misalnya program training untuk bahasa Inggris dan bahasa lainnya ya. Jadi kita juga mau mengikuti gitu ya. Nah seperti itu sih tipsnya ya. Jadi dari tantangan-tantangan tadi kita bisa belajar untuk belajar untuk bagaimana kita menghadapi hal tersebut gitu. Iya. Ceritanya sangat menarik ya teman-teman ya. Sekarang bisa nih Ibu Marta berbagi pengalaman pribadi, cerita-cerita inspiratif dan yang bisa memotivasi kita sebagai mahasiswa keperawatan gitu, ada nggak sih Bu kira-kira? Ada ya. Jadi memang sebenarnya ketika saya menjadi seorang perawat itu baru menemukan bahwa ini panggilan saya sebagai seorang perawat itu ketika sudah bukan pada saat saya sedang masih kuliah ya, atau sedang profesi pada saat itu ya, tapi ketika saya sudah melewati fase lewat dari 4 tahun ya. 4 sampai 5 tahun bekerja justru ya. Iya. Ini sepertinya ya panggilan saya ya. Di situ saya pernah merasa tiba-tiba menangis karena melihat situasi yang beban kerja yang begitu tinggi ya, kemudian juga kita punya kerinduan untuk bisa punya waktu untuk diri sendiri, ya kan, bener nggak ya kan? Itu pertama. Kedua, kok waktu saya untuk keluarga saya juga nggak banyak ya, karena kan kalau kita kerja shift, misalnya keluarga liburnya Sabtu Minggu, kita harus bekerja di hari orang libur ya. Misalnya hari raya, misalnya orang libur kita bekerja, ya kan? Natal tetap kerja, Idul Fitri tetap kerja. Tetap kerja kan. Jadi memang nggak pernah ketemu waktu saya dengan keluarga saya gitu ya. Jadi situ saya kayak masih sedih banget ya. Tapi saya di situ merasakan kesedihan yang dimana saya itu seperti ada suara hati yang bilang bahwa Marta, kamu tuh hidup di dunia ini bukan cuman buat diri kamu sendiri, keluarga saya, tapi ternyata ada pasien-pasien yang harus saya rawat gitu. Nah, itu saya bilang sama keluarga saya, Ma, Pa, saya nggak punya banyak waktu buat keluarga besar gitu ya, tapi saya punya waktu untuk berbagi juga untuk pasien-pasien saya. Karena memang saya sudah komit bahwa memang ketika saya mengambil langkah untuk saya menjadi seorang perawat, ya memang hidup saya sebagian untuk pasien saya gitu. Jadi memang itu sudah tertanam di hati saya, dan akhirnya saya ya udah, ini berarti panggilan Tuhan untuk hidup saya gitu ya. Ketika saya sudah ngejalanin, ya enjoy aja sih gitu ya, nggak menjadi beban, karena mindset saya adalah tadi, ya udah, ini panggilan Tuhan buat hidup saya. Hidup saya bukan buat diri saya sendiri kan, tapi saya juga bisa punya sebagian hidup saya punya waktu untuk pasien-pasien yang saya rawat. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri gitu senternya gitu, untuk orang lain juga. Berarti Ibu itu baru dapat panggilan nih setelah bekerja kan Bu? Iya. Terus selama Ibu berkuliah gitu, Ibu merasa tertekan gitu nggak? Karena kan belum mendapatkan panggilan nih, kayak aduh kok di sini ya? Karena belum dapat panggilan gitu. Pernah ngerasa nggak? Iya, karena memang awal saya masuk dunia keperawatan itu memang sebenarnya bukan keinginan saya. Saya dulu justru pengennya di bidang pariwisata sebenarnya. Tapi ternyata pada saat tentuan di akhir itu, nggak tahu kenapa saya jadinya jalan hidup saya di dunia keperawatan pada saat itu gitu. Dan gak nyangka juga gitu ya, sebenarnya ya kaget ya. Tapi baru saya cinta profesi saya itu ketika saya sudah menjadi seorang perawat ya tadi ya, 4 sampai 5 tahun. Nah, untungnya saya bersekolah atau berkuliah di institusi yang dimana dosen saya itu menanamkan bahwa kecintaannya terhadap profesinya itu sangat luar biasa. Jadi kita itu diajarkan untuk mencintai profesi kita, terbentuknya di situ gitu. Jadi bagaimana kalian bisa mencintai profesi itu gitu, walaupun pada saat itu mungkin belum jatuh cinta ya, tapi beliau mengajarkan terus gitu ya. Jadi beliau berpesan bahwa kalau perawat mau maju ya kamu harus
kamu yang menjadi orang yang bisa membuat perawat itu maju. Artinya kalian harus bisa saling kompak, kerjasama, jangan bersaing yang tidak sehat gitu, saling membantu, membangun ya, membangun profesi kita, harus cinta dengan profesi kita gitu. Jadi memang saya melihat beliau itu mengajarkan untuk kecintaan dalam profesinya. Role model saya gitu. Iya. Itu yang saya banggakan sih di profesi keperawatan ini. Iya nih teman-teman, dapat cerita dari Bu Marta, ceritanya sangat menarik untuk teman-teman yang relate kayak kok belum merasa terpanggil gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu tips dan trik juga ya. Kalian harus punya role model mungkin dari Bu Marta atau mungkin dari dosen-dosen yang lain gitu ya. Iya, karena memang tambah lagi ya. Iya. Ternyata nggak berhenti ketika saya bekerja hanya di rumah sakit loh, ya. Ternyata panggilan Tuhan membawa saya menjadi seorang clinical educator. Nggak disangka-sangka, saya pikir saya akan seterusnya bekerja di rumah sakit, tapi ternyata Tuhan kasih saya pribadi bisa ada langkah yang lainnya, tantangan baru lagi gitu, yang gimana saya terbeban untuk bagaimana mengajar ya calon-calon perawat yang nanti akan punya bekerja di rumah sakit. Jadi memang kita nggak tahu misteri ya panggilan Tuhan itu seperti apa di hidup kita ya. Bisa aja saat ini kita jadi perawat yang merawat di rumah sakit, tiba-tiba kita di dunia pendidikan atau di bidang yang lain, kita nggak tahu gitu ya. Yes, jadi kita memang ikutin aja, mengalir aja gitu. Ya, enjoy aja. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang pandangan beliau terhadap profesional keperawatan, apa saja tantangan yang pernah dilewati dan cara menghadapinya, dan udah sharing cerita inspiratif nih bagi teman-teman sekalian. Sekarang, bagaimana nih Ibu tips dan triknya? Dari Ibu Marta sendiri yang bisa dibagikan ke para mahasiswa-mahasiswi yang menonton dan mendengarkan podcast pada hari ini. Seperti sekarang nih kalau kita lihat bersama, ada banyak nih mahasiswa yang kesusahan untuk mencari informasi mengenai ketentuan tugas, sampai akhirnya itu pusing sendiri untuk ngerjain tugasnya dan bingung mau menanyakan ke siapa, dan mengerjain tugasnya itu nggak maksimal gitu loh Ibu. Jadi adakah tips dari Ibu, misalnya kayak mau nanya tugas nih, bisa ditanyakan ke dosen itu bagaimana sih Bu, ada nggak rulesnya untuk menanyakan ke dosen? Iya. Jadi tipsnya untuk mahasiswa ini ya, yang paling penting adalah intinya balik lagi tadi karena kita nyambung sama pertanyaan yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa perawat itu nggak boleh pelit ya, pelit ilmu ya. Kemudian juga perawat itu nggak boleh males ya, perawat itu juga nggak boleh cuek, dan yang paling pasti sebelum kita mengerjakan tugas atau melangkah, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya, termasuk dalam mengerjakan tugas. Karena saya punya pengalaman waktu saya sekolah lanjut ya, tugasnya itu ternyata lebih berat dari yang sebelumnya ya. Bahkan pekerjaan tugas yang belum pernah saya kerjakan. Kalau kita sudah pernah tahu tugas tersebut diulangin lagi di semester berikutnya, kan kita udah tahu ya, udah tahu bagaimana gambarannya, gimana cara strategi mengerjakannya, terus isinya seperti apa, formatnya seperti apa gitu ya. Apalagi kan sudah ada rubrik sebenarnya ya. Nah tapi ini rubriknya belum jelas, terus juga bener-bener masih kayak abu-abu gitu ya, abstrak. Aduh, kayak mau buat apa nih gitu ya. Tapi ini kerjaan harus selesai nih dalam waktu dekat misalnya gitu, karena waktu itu diberikan waktunya juga nggak panjang gitu. Kebetulan harus di minggu-minggu awal dikumpulinnya ya. Jadi memang itu tantangan terberat saya ya. Nah tipsnya adalah gimana caranya ketika kita sudah melewati di semester pertama, pasti kan kita udah bisa ngebaca nih tantangan apa yang sebelumnya menjadi pembelajaran di berikutnya, benar nggak? Apalagi kita sudah membaca nih, oh yang kemarin dosennya sama kebetulan ya kan, dan metode pengerjaan tugasnya mungkin bisa aja sama gitu ya, cuman tugasnya berbeda jenisnya gitu ya. Nah sebenarnya harusnya pada saat penjelasan RPS atau course offline itu kita udah tergambar sama kita kalau ada bagian-bagian yang kita lihat nggak jelas atau kurang jeli dalam formatnya, harusnya kita tanyain gitu, dikelirkan pada saat di penjelasan RPS. Walaupun sebenarnya belum kebayang ya
Tapi karena kita udah punya pengalaman di semester 1, harusnya kita udah bisa tergambarkan pertanyaan apa yang mau kita tanya di berikutnya ketika kita sudah membuat RPS, karena harus dikelirkan di saat itu. Atau ketika sudah coba membaca RPS, kita udah baca rubriknya, oh ada rubrik nih, tapi ada bagian yang kita mungkin nggak paham gitu loh. Mungkin kita udah baca tapi kita nggak bisa paham. Nah itu harusnya kita tanya pada saat penjelasan cross outline juga gitu. Kalaupun misalnya kita baru ngehnya itu setelah penjelasan RPS gitu ya, karena kan biasanya kalau penjelasan di awal itu kan karena banyak yang didiskusikan, jadi kadang-kadang belum terpikirkan sama kita tugasnya seperti apa gitu. Ketika mau ngerjain baru, oh ternyata bingung ya gitu. Udah baca rubrik tapi kok masih bingung ya. Nah kalian juga bisa sih sebenarnya pada saat ada waktu kosong bisa menanyakan ke kakak kelas yang mungkin pernah pengalaman dapat tugas tersebut. Bukan berarti mau mencontek ya, tapi Kak kemarin tugasnya seperti apa, ada yang begini enggak, ini maksudnya apa sih bagian ini gitu, boleh nggak kasih gambaran. Saya udah cari nih Kak, udah berusaha untuk cari gimana caranya gitu ya, tapi mungkin kalian takut nih menghubungi dosennya gitu ya, atau takutnya diomelin ya, baca rubrik aja gitu ya, padahal kita udah baca rubrik kita bingung gitu kan. Nah boleh sih tipsnya adalah kalian coba menanyakan kepada kakak kelas yang atau mungkin yang bisa dipercaya ya, tapi ya yang menurut kalian dia bisa ya, atau kakak mentor gitu ya, yang bisa ngebantu kalian untuk Kak kayak gini nggak gitu. Tapi juga kalian harus berusaha juga kalau memang di persepsi kalian sama dengan apa yang kakaknya jelaskan, kalian juga bisa menghubungi dosen tersebut sebenarnya, tapi jangan lewat WA sih sebaiknya gitu ya. Momen pas in person, kalau emang tugasnya belum due date-nya di sebelum in person, bisa pada saat selesai kelas in person kamu datang ke beliau ya, Bu maaf Bu, bisa nggak sedikit saya ini Bu, saya sudah coba ini tapi saya nggak mengerti. Menurut saya ketika kamu bertanya di saat in person itu atau setelahnya, menurut saya itu pasti ibunya senang ya, atau dosennya senang karena nih, oh nih anak aktif ya, dan dia mau berusaha untuk gimana mengerti pengerjaan daripada salah. Kadang-kadang kan nanya kakak kelas juga bisa aja salah gitu ya. Jadi mendingan seperti tadi, kalau emang belum budetnya bisa tanya, atau ya berani chat, tapi lebih baik ketemu. Kalau lewat WA itu terkadang nggak nyambung apa yang dipikirkan kalian dengan yang dipikirkan oleh si dosen tersebut gitu ya, karena saya pernah mengalami hal yang seperti itu sama gitu di perkuliahan. Nah ketika saya menjalani tadi yang tips tadi, akhirnya di semester berikutnya saya aman, karena ketika dosen tersebut memberikan tugas yang mungkin jenisnya hampir sama, udah tahu. Saya menanyakan pada saat penjelasan RPS sedetail-detailnya, Bu kalau yang di bagian ini di pembahasan ngebahasnya apa Bu, misalnya gitu. Bu kalau yang bagian ini saya udah cari jurnal, nanti jurnalnya yang seperti apa gitu ya, dan sebagainya. Jadi memang harus dikelirkan di awal supaya kita bisa prosesnya lebih mudah gitu. Itu sih. Dan yang paling terakhir adalah harus percaya diri dengan apa yang dikerjakan ya. Kamu udah berusaha menanyakan penjelasan pada saat RPS, kamu sudah coba tanya ke kelas untuk berdiskusi pemahamannya gitu ya, dan apa yang pekerjaannya, dan yang kamu harus yakin apa yang kamu kerjakan itu udah sesuai gitu. Kalau harus punya percaya diri, kalau kamu nggak percaya diri nanti biasanya juga ragu-ragu. Iya ya, jadi emang harus percaya diri sih. Mau itu benar atau salah, namanya proses belajar itu bukan hanya melihat hasil, tapi juga proses gitu sih menurut saya. Iya gitu, karena kalian sudah prepare kan tadi pada saat penjelasan RPS, tanya in person, dikonfirmasi, ya harusnya punya percaya diri. Oh udah yakin, kerjakan. Itu sih. Bisa ditekan ya teman-teman, jangan malu untuk bertanya. Iya, tanya ya. Senang malah ditanya ya. Oke, cut dulu. Oke Ibu, sekarang kita akan beralih sedikit. Pertanyaan itu, Ibu ada nggak tips untuk manajemen waktu yang bisa dibagikan kepada para mahasiswa-mahasiswi, mengingat pengalaman Ibu yang jauh lebih banyak ketika Ibu menjadi mahasiswa, bekerja sebagai perawat, bahkan sampai sekarang Ibu menjadi klinik edukator dan dosen, dan mengurusi keluarga yang ada di rumah. Iya,
Jadi emang Tuhan itu memberikan waktu kita tuh kan sehari 24 jam ya. Sebenarnya waktunya tuh panjang ya. Cuman berasa pendek karena kita yang harusnya jangan dikejar-kejar waktu, tapi harusnya kita yang memprogram waktu tadi gitu ya. Gitu. Jadi memang manajemen waktu itu harus disiplin sih. Nah, harusnya sih memang disiplin waktu itu dari kita kecil ya udah diajarin, tapi kan kenyataannya kita berbagai background keluarga yang kita nggak tahu apakah kita dibuat disiplin dari kecil atau baru kita besar ketika kita sudah di phone baru kita diatur bagaimana harus bisa mengatur waktu atau manajemen waktu yang baik. Nah, tipsnya adalah kita harus tahu tadi Tuhan udah kasih kita waktu banyak, kita harus punya planning yang benar-benar kita harus rencanakan gitu ya, rencanakan. Contohnya kayak saya pribadi ya, dengan jarak rumah saya yang jauh ya, gimana caranya bisa nyampe ke sini ngajar, terus juga waktu itu sambil kuliah ya. Saya benar-benar udah plan harus punya tanggalan atau catatan ya, tabel tanggal gitu ya. Saya harus udah tulis di situ saya ngajar jam berapa, selesai jam berapa, punya waktu sisa sebelum saya pulang itu ke rumah untuk saya kuliah itu di jam berapa, saya punya sisa ngapain di jam itu. Sejam 2 jam waktu yang sisa tadi yang sebelum saya pulang untuk kuliah misalnya, karena saya kan kerja waktu itu sambil kuliah misalnya gitu ya. Nah, itu saya tulis ya, mau ada memberikan evaluasi penugasan tugas mata kuliah misalnya PBN atau apapun, jadi udah dicicil. Apalagi kan jumlah yang kita koreksi itu kan banyak ya, kita cicil. Terus apalagi nih pekerjaan yang belum kita kerjain ya, jadi kita benar-benar list gitu ya. Terus misalnya ada konsulan di besoknya, tulis ya, mau konsulan mahasiswanya itu misalnya ada 5 kelompok atau berapa ya, pokoknya harus buat mapping. Bahkan kita kasih jadwal ke mahasiswa kita untuk kita bisa, nih ya jadwal ibu yang kosong, silakan isi. Jadi saya udah punya jadwal tersendiri ya. Nah, terkait dengan tugas kuliah pada saat itu gimana caranya, karena tugas kuliahnya sangat banyak, tidak mengenal bahwa oh kamu udah semakin tinggi sekolahnya, tugas karena kamu sambil bekerja tugas kamu hanya segini aja ya. Oh jangan salah ya, justru tugasnya makin banyak dan itu tingkat kesulitannya ya lumayan ya, meningkat. Nggak mungkin lah kamu ada di level segini terus tugas kamu levelnya segini ya, pasti kan harus sesuai dengan levelnya gitu ya. Tugasnya makin sulit, waktunya cuma tinggal segitu, gimana caranya benar-benar efisiensi waktu ya. Kurangin tuh yang namanya ngobrol-ngobrol nggak penting di kantor misalnya. Tetap komunikasi ya, bersosialisasi, tapi tetap membatasi, jangan sampai kita ngobrol atau kita main media sosial itu sampai ngebuang waktu kita tadi, Kebablasan gitu ya. kebablasan. Jadi saya tipsnya adalah tadi, yang kedua adalah kalau saat kuliah ya tadi ya, benar-benar gunakan waktu jam kuliah. Kalau misalnya ada kuliah yang tiba-tiba dibatalkan tuh nggak jadi, nah gunakan waktu itu bukan untuk tidur ya atau istirahat gitu ya, tapi gunakan waktunya untuk mengerjakan tugas yang akan dudetnya deket. Nah, kalau kamu terlena dengan nanti masih bisa besok, dudetnya masih lama, udah kesana semua tugas kamu atau tugas kita tuh akan menumpuk gitu. Dan bahkan harus buat alarm, karena saya ini kan kekurangannya pelupa ya. Ya. Jadi selain tadi saya buat tanggalan atau catatan di buku atau dibuat kalender ya, mau di kalendernya langsung boleh, mau di buku bikin sendiri tanggalan terus kita tempel di meja kantor boleh. Nah, jangan lupa buat alarm di HP ya. Misalnya saya mau konsultasi tentang tesis saya atau skripsi nantinya gitu ya. Jadi harus udah konsul pertama buat tanggal berapa, konsul kedua berapa. Kalau di tanggal sekian harus udah melakukan penelitian misalnya. Jadi itu udah harus diprogram di alarm, dikasih pengingat di situ. Ketika bunyi alarmnya apa nih? Oh udah terlambat nih, harusnya due date-nya sekian, mundur nih. Harus buat perencanaan lagi, gimana caranya bisa ngatur waktunya, jangan sampai tambah molor lagi gitu. Jadi kerjaannya juga tugasnya dikerjakan dengan baik. Jadi memang manajemen waktu itu sangat penting. Jadi tadi ya, membuat tanggalan,
kemudian juga ada waktu luang digunakan sebaik-baiknya ya. Set alarm. Kemudian juga set alarm untuk pengingat kita supaya kita bisa tahu kita harusnya ini lagi ngerjain apa gitu ya, dan yang mana kerjaan yang paling dudet kita pilih prioritas ya. Mana duluan prioritas gitu. Tapi kalau misal dan sebaiknya dikerjakan di waktu hari kerja atau hari saat kalian kuliah Senin sampai Jumat. Kenapa? Karena kalau kamu kerjainnya udah Sabtu Minggu, sebaiknya itu waktu buat kamu istirahat. Ya, dan kamu pasti harus juga punya waktu luangkan diri untuk kamu sendiri ya. Ngapain? Ya, bisa kamu nonton bioskop, bisa kamu main jalan sama teman kamu, jogging, me time katanya ya. Itu bisa ya. Dan itu bener-bener loh, waktu saya zaman kuliah, waktu saya kuliah D3 ya, itu saya bener-bener gunain Senin sampai Jumat itu bisa seharian di kampus ya. Bahkan saya pinjem laptop. Kan zaman dulu laptop itu masih jarang ya mahasiswa punya laptop ya, kita seringnya ke rental. Karena di depan kampus saya itu banyak rental komputer ya. Jadi itu setelah pulang kuliah, misalnya selesai kuliah di jam 4 misalnya, jam 5 sampai jam 6 kan lumayan ya waktunya ya. Udah saya kerjakan di rental atau di Labcom. Kalau rental kan bayar per jamnya. Kalau di Labcom kan gratis ya, sesuai dengan jam kerjanya pegawai yang ada di Labcom ya. Saya maksimalkan di situ. Udah pulang saya nggak bawa PR lagi gitu, karena saya waktu itu ngekos ya. Jadi ibu benar-benar harus tadi ada waktu luang kerjakan, biar Sabtu Minggunya bisa jalan, istirahat dan enjoy gitu. Jadi memang harus atur waktu dengan baik tadi, karena Tuhan ngasih kita 24 jam yang nggak sedikit loh teman-teman. Sangat panjang ya. Iya benar. Nah, gimana nih teman-teman? Udah sangat tertarik gak sih untuk belajar manajemen waktu dengan lebih baik lagi? Sangat menikmati juga kan cerita serta tips dan trik yang telah dibagikan oleh Ibu Marta. Nah, sebelum kita semua mengakhiri sesi podcast pada hari ini, dari Ibu Marta sendiri nih, ada nggak motivasi yang mau disampaikan kepada kami para mahasiswa yang sedang menonton podcast di hari ini? Jangan takut kita jadi seorang perawat ya teman-teman, karena perawat itu selain profesi yang sangat mulia, kita itu profesi yang sangat benar-benar dicari saat ini ya. Dan daya saing dalam setiap pekerjaan itu tinggi saat ini ya. Jadi ambillah kesempatan yang baik. Kalau kamu sudah melangkah untuk memilih menjadi seorang perawat, ikutin alurnya dan bisa bertanggung jawab sama apa yang kamu pilih gitu. Dan menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab dalam setiap pilihan yang kamu pilih gitu. Dan hadapi semua tantangan, jangan takut, jangan kecut hati, andalkan Tuhan di setiap waktumu. Hal-hal terkecil pun yang kamu lakukan termasuk tugas itu, kalau kita andalkan Dia, selesai kok nanti dan lulus kok nanti dengan hasil yang baik. Jadi gunakan kesempatan yang ada, karena kesempatan itu nggak 2 kali kita dapat. Itu aja sih, the best ya buat semuanya. Semangat. Oke, baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Ibu Marta, atas wawasan yang berharga yang telah dibagikan kepada kami para mahasiswa-mahasiswi. Nah, semoga pendengar kita mendapatkan inspirasi dan motivasi dari diskusi ini. Hima for UPH, Excellent in Action, Mothers in Attitude. Sampai jumpa di episode berikutnya.